Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang classification untuk mata kuliah data mining. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu pertama saya sendiri Sumiati, kemudian Maulana Rizky Hidayat, Patriot Kusuma Sejati, Aris Asmuri, dan yang terakhir ada Didi Permana. Yang pertama yaitu classification. Classification ialah mengalokasikan entitas ke kelas-kelas awal yang tidak terdefinisi sehingga individu-individu dalam suatu kelas dalam beberapa hal dekat satu teman sama yang lain. Proses pemilihan yang mana dari sejumlah kelas yang ditentukan entitas baru harus dialokasikan lebih baik disebut identifikasi. Ada 3 tipe perbedaan metode classification. Yang pertama yaitu hierarchical classification, di mana kelas-kelas itu sendiri diklarifikasikan ke dalam grup. Proses tersebut dapat diulang pada tingkat yang berbeda untuk membentuk pohon. Yang kedua ada partitioning, di mana kelas-kelas saling eksklusif sehingga membentuk pemisahan himpunan entitas. Yang ketiga ada clumping, di mana kelas ataupun rumpun dapat tumpang tindih dan rumpun dalam komplemennya diperlakukan sebagai tipe kelas yang berbeda. Kemudian macam-macam metode classification. Yang pertama ada neural network, yang kedua decision tree, yang ketiga naive Bayes, yang keempat k-nearest neighbor, dan yang kelima ada logistic regression. Yang pertama, neural network. Neural network atau jaringan saraf tiruan adalah prosesor tersebar paralel yang sangat besar dan memiliki kecenderungan untuk menyimpan pengetahuan yang bersifat pengalaman dan membuatnya siap untuk digunakan. Neural network ini memerlukan sistem adaptif yang dapat berubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Secara sederhana, neural network adalah sebuah alat pemodelan data statistik non-linear. Neural network dapat digunakan untuk memodelkan hubungan yang kompleks antara input dan output untuk menentukan pola-pola data. Neural juga terdiri dari output. Outputnya adalah terbentuk dari pengolahan dari berbagai input oleh neuron-neuron. Yang kedua ada description tree. Description tree adalah sendiri merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang sangat kuat dan banyak diminati. Dalam description tree ini, data yang berupa fakta dirubah menjadi sebuah pohon keputusan yang berisi aturan dan tentunya dapat lebih mudah dipahami dengan bahasa alami. Model pohon keputusan banyak digunakan pada kasus data dengan output yang bernilai diskrit, walaupun tidak menutup kemungkinan dapat juga digunakan untuk kasus data dengan atribut numerik. Yang ketiga, naive Bayes. Naive Bayes merupakan sebuah model klasifikasi statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas. Naive Bayes didasarkan pada teorema Bayes yang memiliki kemampuan klasifikasi berupa dengan decision tree dan neural network. Teknik naive Bayes atau NB adalah salah satu bentuk sederhana dari Bayesian yang jaringan untuk klasifikasi. Sebuah jaringan Bayes dapat dilihat sebagai diarahkan sebagai tabel dengan distribusi probabilitas gabungan lebih dari satu set diskrit dan variabel stokastik. Metode ini penting karena beberapa alasan, termasuk hal-hal berikut. Hal ini sangat mudah untuk membangun, tidak perlu ada yang rumit parameter estimasi skema berulang. Ini berarti dapat segera diterapkan untuk besar dataset. Sangat mudah untuk menafsirkan sehingga pengguna tidak terampil dalam teknologi classifier dapat memahami mengapa itu adalah membuat klasifikasi itu membuat
dan sangat penting. Hal itu sering sangat baik. Ini mungkin bukan classifier terbaik dalam setiap diberikan aplikasi, tetapi biasanya dapat diandalkan untuk menjadi kuat dan melakukan dengan sangat baik. Yang keempat, Knavich-Snakeboard. Algoritma Knavich-Snakeboard adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Ketepatan algoritma KNN ini sangat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya fitur-fitur yang tidak relevan atau jika bobot fitur tersebut tidak serta dengan relevansinya terhadap klasifikasi. Riset terhadap algoritma ini sebagian besar membahas bagaimana memiliki dan memberi bobot terhadap fitur agar performa klasifikasi menjadi lebih baik. Menurut Wu pada 2009, KKN juga berupa contoh teknik lazy learning, yaitu teknik yang menunggu sampai pertanyaan atau query datang agar sama dengan data training. Yang selanjutnya ada logistic regression. Regression logistik adalah bagian dari analisis regresi yang digunakan ketika variabel dependent response merupakan variabel dikotomi. Variabel dikotomi biasanya hanya terdiri atas dua nilai yang mewakili kemunculan atau tidak adanya suatu kejadian yang biasanya diberi angka 0 atau 1. Tidak seperti regresi linear biasa, regresi logistik tidak mengasumsikan hubungan antara variabel independen dan dependen secara linear. Algoritma C.4.5. Klasifikasi merupakan salah satu proses pada data mining yang bertujuan untuk menemukan pola yang berharga dari data yang berukuran relatif besar hingga sangat besar. Algoritma C.4.5 sendiri merupakan pengembangan dari algoritma ID3. Kelebihan dari algoritma C4.5 mampu menangani atribut dengan tipe data discrete dan continue. Mampu menangani atribut yang kosong, dapat memangkas pohon keputusan. Kemudian langkah-langkah dalam algoritma C4.5 yaitu pilih atribut sebagai akar, kedua buat cabang untuk masing-masing nilai, ketiga bagi kasus dalam cabang, keempat ulangi proses untuk masing-masing cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Kemudian gain ratio. Untuk memilih atribut sebagai akar, didasarkan pada nilai gain ratio tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Rumusnya yaitu gain ratio dalam kurung S kali A sama dengan gain S kali A, kemudian bagi split info S kali A. S adalah himpunan kasus, kemudian A adalah atribut, gain S A adalah informasi gain pada atribut A, split info S titik A, split informasi pada atribut A. Kemudian split info. Split info menyatakan entropi atau informasi potensial dengan rumus di bawah ini. Split info S kali A sama dengan min lambda dan S1 S log 2 SI bagi S. S adalah himpunan kasus, A adalah atribut, SI adalah jumlah sampel untuk atribut A. Kemudian gain, ukuran efektivitas keuntungan suatu atribut dalam mengklasifikasikan data. Nilai gain adalah gain S, A sama dengan entropi S. Kemudian S
I bagi S kali entropi himpunan kasus. A adalah atribut, N adalah jumlah partisi atribut A, SI adalah jumlah kasus pada partisi ke I, dan S adalah jumlah kasus ke dalam S. Entropi. Pada perhitungan nilai ini, entropi berdasarkan rumus entropi S. N I kurangi PI kali log 2 Pi. S adalah himpunan kasus, A adalah atribut, P adalah proporsi dari SI terhadap S. Kemudian contoh algoritma C 4.5 dengan keputusan bermain olahraga golf, dan datanya seperti di tabel di bawah ini, ada outlook, temperatur, humidity, wind, dan play. Berhitung ya. Oke, selanjutnya itu perhitungan not 1, di mana dari tabel tersebut diketahui jumlah kasus ada 14, jumlah kasus dikurangi NOS1 sama dengan 4, jumlah kasus dikurangi S2 sama dengan 10, entropi total dari rumus yang tadi akan menghasilkan 0,86 sekian untuk perhitungan not 1. Terus dari not 1 tersebut nilai entropi atribut outlook diketahui dari tabel tersebut. Jumlah kasus Cloudly ada 4, jumlah kasus Cloudly dikurangi no ada 0, terus yang yes ada 4. Hitung entropinya, entropi Cloud hasilnya 0. Hitung nilai entropi atribut outlook Rainy. Jumlah kasus Rainy itu ada 5, terus nanti dari kasus Rainy dikurangi no atau S1-nya ada 1, hasilnya 1. Jumlah kasus Rainy dikurangi yes sama dengan 4. Itu entropi Rainy dari menggunakan rumus sebelumnya akan menghasilkan 0,72 sekian. Selanjutnya itu nilai entropi atribut outlook Sunny. Dari tabel tersebut didapat jumlah kasus Sunny itu ada 5. Kasus Sunny dikurangi no atau S1 sama dengan 3. Kasus Sunny dikurangi yes S2 sama dengan 2. Hitung entropi Sunny akan menghasilkan hasil akhir 0,97 sekian. Lalu selanjutnya perhitungan gain atribut outlook. Gain atribut outlook itu ya untuk gain total outlook, entropi total dikurangi sigma output per total dikali entropi outlook gain. Maka dari rumus tersebut akan menghasilkan 0,25 per 5 sekian. Lalu berikutnya ada split information. Diketahui jumlah kasus Cloudly ada 4, kasus Rainy ada 5, kasus Sunny ada 5, maka ketika dimasukkan ke dalam rumus split info akan menghasilkan nilai 1,577 sekian. Selanjutnya itu gain ratio. Gain ratio total outlook sama dengan gain total kali outlook per split info total outlook. Maka dari untuk gainnya tadi 0,25 sekian dibagi 1,5 sekian, maka akan menghasilkan 0,163889995. Kemudian untuk hitung seluruh nilai atribut, ulangi proses perhitungan entropi, gain, split info, dan gain ratio untuk atribut yang lain, seperti temperatur, humidity, dan windy.
Kemudian masukkan semua perhitungan ke dalam tabel sifatnya opsional. Untuk keterangannya, pada atribut temperatur dan humidity, urutkan terlebih dahulu nilai yang ada di tabel dari terkecil ke terbesar, yaitu secara ascending. Ini adalah hasil perhitungan untuk urut node-nya. Terdapat jumlah kasus untuk label no, label yes, entropi, gain, speed info, dan gain ratio. Untuk nilai gain ratio tertinggi adalah atribut humidity, yaitu maka root akar menjadi root humidity. Jumlah kasus atribut humidity adalah 0 untuk no dan 6 untuk yes. Berarti setiap kasus dengan nilai humidity kurang dari 78, kurang dari atau sama dengan 78, hasilnya adalah yes. Kemudian cari node berikutnya dengan cara yang sama seperti pada perhitungan node 1. Cari node berikutnya dengan memfilter data berdasarkan nilai atribut humidity yang lebih besar 78. Maka cabang 1.1 akan menjadi outlook. Nilai gain ratio tertinggi untuk humidity lebih dari 78 adalah atribut outlook. Karena di value Kotley itu jumlah kasusnya 1, untuk label no-nya 0, yes-nya 1, maka di Kotley akan menjadi cabang yes. Kemudian di Sunny, untuk jumlah kasusnya 3, di label no-nya itu ada 3, yes-nya ada 0, maka akan menjadi cabang no. Sedangkan Rainy harus dilakukan perhitungan lagi. Cabang 1.1.2 akan menjadi windy. Nilai gain ratio tertinggi untuk humidity lebih besar 78 dan outlook sama dengan rainy adalah atribut windy sama dengan 1. Karena di dalam tabel untuk value false itu jumlah kasusnya 3, labelnya 0 dan yes-nya 3, maka akan menjadi cabang yes. Kemudian untuk value true, jumlah kasusnya 1, labelnya 1, dan label yes-nya 0, maka akan menjadi label no. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang kami ambil, yaitu yang pertama dari R.M. Cormack, Journal of the Royal Statistical Society, Series A, tahun 1971. Yang kedua Dewi Sari, yaitu dengan judul Komparasi 5 Metode Algoritma Klasifikasi Data Mining pada Prediksi Keberhasilan Pemasaran Produk Layanan Perbankan. Yang ketiga, Fiandra, Yuda Aditya, Sarjan David, dan Yuhandri, dengan judul Penerapan Algoritma C45 untuk Klasifikasi Data Rekam Medis berdasarkan International Classification Disease. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.